kuwi wong di dhuwur, istilahnya mimbo-mimbo seperti itu. Aku tuh Jogobaya itu harus tidur di bawah, ya menurut saya ya kurang tepat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Beksi Aji Senusantara. Menanggapi dari request dari seorang sahabat di Facebook bahwasanya meminta kami untuk mengulas tentang perkutut dengan ciri mati Jogobaya. Cukup menarik untuk dibahas ini. Nah, Jogobaya itu adalah perkutut dengan ciri mati berdasarkan tingkah laku, dan memang perilakunya agak berbeda dengan perkutut pada umumnya. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu kemungkinan penamaan perkutut dengan ciri mati Jogobaya itu sangat erat kaitannya dengan nama Jogobaya pada penjaga keamanan pada masa kerajaan di masa silam. Seorang Jogobaya pada masa itu mempunyai tugas untuk menjaga sesuatu dari mara bahaya. Dilihat dari namanya saja, Jogo itu artinya menjaga, bahaya itu kan bahaya. Juga dulu ada penamaan lain selain Jogobaya itu namanya Bayan. Istilahnya ada Jogobaya dan ada Bayan. Itu sebagai seorang berkedudukan Jogobaya pada masa silam ya. Seorang Jogobaya itu juga ketika akan ditunjuk menjadi seorang Jogobaya haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu. Antara lain ya orangnya besar, tinggi, gagah, kuat, dan tentunya memiliki keahlian-keahlian khusus dan juga kesaktian. Jadi tidak heran pada saat itu seorang Jogobaya harus mempunyai sifat-sifat yang berani, kuat, dan juga memenuhi syarat untuk menjadi seorang menjaga dari segala sesuatu yang sifatnya mara bahaya, seperti kalau ada kerusuhan, kalau ada sesuatu yang tidak baik dari luar kerajaan, dari luar area yang dari kejahatan yang masuk dari dalam maupun dari luar, itu Jogobaya bertugas untuk menghalau sesuatu yang sifatnya bahaya itu. Dilihat dari namanya juga kelihatan jaga bahaya, menjaga sesuatu yang bahaya, seperti itu. Nah, seorang Jogobaya untuk dipilih menjadi seorang Jogobaya, dia tentunya harus lulus tes untuk melewatinya. Setiap misalkan diuji seberapa kuatnya dia, seberapa saktinya dia, seberapa mampunya dia menjadi seorang Jogobaya. Kalau sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang Jogobaya, barulah dia terpilih sebagai seorang Jogobaya. Nah, bila dikorelasikan dengan burung perkutut, tentunya ya menurut saya pribadi dan untuk saya soal kesepuh, saya juga bertanya, Jogobaya itu ada yang memahami, ada yang tidak tentang itu, dan saya rangkum menurut dari beberapa sesepuh juga saya pelajari sendiri. Jogobaya tentunya menjadi perkutut Jogobaya harusnya memenuhi syarat seperti Jogobaya pada masa silam. Tentunya ya dengan sifat yang demikian seperti Jogobaya. Jadi tidak
serta-merta terus seperti yang pada masyarakat perkututan mengistilahkan, misalkan kayak ada burung perkutut yang tidur di bawah, itu selalu dikaitkan dengan perkutut Jogoboyo. Tentunya ya tidak semuanya bisa seperti itu. Di antara 5 atau 7 ekor di antara burung perkutut saya itu pun rata-rata tidurnya di bawah. Tapi tidak semuanya serta-merta saya terus mengklaim bahwa perkutut yang saya miliki yang tidur di bawah itu semuanya Jogoboyo. Tidak seperti itu juga. Cuman memang mungkin salah satu ciri-cirinya seperti itu, tapi tidak semuanya harus begitu juga. Misalkan tidur di bawah karena dia tidak nyaman tidur di atas, bisa juga. Atau karena pelangkringannya enggak nyaman buat tidur karena mungkin terlalu besar, terlalu kecil, atau terlalu licin dan lain-lain, itu juga mempengaruhi karena dia tidur di bawah. Juga situasi yang mungkin dia lebih nyaman tidur di bawah, itu juga bisa sangat juga mempengaruhi. Dan tentunya yang dimaksud dengan Jogoboyo itu juga bukan malah tidur, tapi ya memang dia harus standby. Mungkin saja bisa berbunyi sewaktu-waktu. Dia memang ciri khas dari Jogoboyo itu dia lebih betah melek istilahnya. Misalnya kalau orang dulu kan prihatinnya kuat, itu seperti itu. Jogoboyo itu harus mempunyai sisi spiritual juga mumpuni juga, dalam artian untuk menghalau mara bahaya, dia juga menggunakan sisi dari yang sifatnya metafisik. Itu sebelumnya cerita Jogoboyo. Nah, saya mempunyai sedikit cerita kejadian yang saya alami di tempat saya. Ketika itu saya melihat sangkar yang ada di rumah saya, salah satunya itu bergoyang-goyang. Saya perhatikan, kenapa ya kok sangkar itu bergoyang-goyang. Saya dekati, dan kemudian saya turunkan sangkarnya. Saya lihat, oh ternyata ada tikus di dalamnya. Dan bila mungkin kalau tidak saya turunkan malah bisa saja perkutut saya dimangsa oleh tikus tersebut, mungkin saja. Tapi kok saya perhatikan kok malah ada perlawanan dari si perkutut itu dengan si tikus itu. Jadi seolah-olah perkutut itu dilawan terus menerus sampai si tikus lari ke sana kemari. Makanya sangkarnya dari tadi saya perhatikan kok bergoyang-goyang terus. Lalu si perkutut tersebut berusaha ngibas-ngibasin sayapnya melawan terus tikus itu, sampai tikusnya itu lompat ke sana kemari, mungkin mencari lubang untuk keluarnya. Awalnya sih dia mungkin masuknya tikus ke dalam sangkar itu untuk mencari makanan-makanan yang ada di sangkar perkutut, kayak millet, kayak jewawo dan lain-lain. Itu kan juga tikus sangat membutuhkan itu. Nah, tapi si perkutut itu tuh berusaha melawannya, sampai akhirnya perkutut tersebut keluar dari sangkarnya melewati lubang yang sudah dibuatnya, dikrokoti itu sangkarnya itu. Nah, seperti itu. Nah, dari situ saya sedikit kepikiran, apa ini ya termasuk perkutut Jogoboyo. Ya mungkin bisa seperti itu juga. Tapi ada cerita yang bisa dibilang agak mistis ya. Ketika itu ada seorang teman saya ya, yang nggak bisa saya sebutkan namanya. Itu ketika suatu hari silaturahmi ke tempat saya, lalu dia menceritakan silaturahmi, aku mau apa yang cerita ya, lah ngopo, aku mau ngajar ngapura karo kowe. Loh, kok ngopo ngapura, kan kowe ra disalahkan aku. Ngene ceritane, biyen kan aku pernah duwe niat elek ning kene. Pas ketika kuwi aku njuk kaya diwuruhi wong gede dhuwur. Kuwi njuk aku langsung balik Bali. Kuwi terus. Tapi ya itu
saya paling perasaanmu wae, saya bilang gitu ya. Paling perasaanmu wae, wong ora ono apa-apa ning kene ya enggak. Dan bisa saja itu memang ketakutannya dia sampai seolah-olah memunculkan sesuatu yang melihat orang yang tinggi besar dan lain-lain. Padahal ya memang di sini tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Nah, mungkin itu kalau saya korelasikan dengan perkutut juga Jogoboyo bisa juga seperti itu. Istilahnya membo-membo seperti itu, atau karena memang ketakutannya dia sendiri juga nggak tahu juga, karena dia juga nggak merujuk pada perkutut atau apa. Dia hanya sekedar bilang dia mempunyai di sini kesini mempunyai niat yang nggak baik ketika itu, terus dia ditakut-takuti dengan melihat hal seperti itu yang mungkin hanya kebetulan atau gimana juga nggak tahu ya. Cuman itu sekedar sekelumit tentang sedikit peristiwa yang saya alami di rumah saya. Juga kalau misalkan yang berdiri di masyarakat, perkutut Jogoboyo itu harus tidur di bawah, ya menurut saya ya kurang tepat sih, karena ya itu tadi dari segi kenyamanan atau lain itu juga sangat mempengaruhi. Juga biasanya perkutut Jogoboyo yang sebenarnya memang harus standby, dalam artian ya mungkin perkutut yang bisa bunyi sewaktu-waktu, tidak terpaku siang malam atau itu juga bisa saja dikatakan sebagai perkutut Jogoboyo dengan ciri-ciri tertentu dan hal-hal yang berkaitan itu juga mungkin bisa saja dimasukkan dari perkutut Jogoboyo. Tapi ya bila toh sahabat-sahabat Peksi Aji Nusantara memiliki perkutut dengan ciri-ciri seperti tidur di bawah tapi tidak memenuhi seperti yang saya utarakan tadi, juga tidak masalah. Pokoknya yang penting bahagia saja. Yang memiliki itu pastinya mempunyai perkutut tersebut mempunyai keistimewaan yang lain dari selain misalkan bukan Jogoboyo pun mesti mempunyai hal-hal yang menarik yang lainnya. Jadi kesimpulan kalau dari cerita yang saya alami maupun dari saya bertanya dengan kepada para pendahulu yang pernah merawat perkutut dengan ciri mati seperti tersebut, itu ada kesamaan dengan cerita saya itu. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang sebelum cerita tentang perkutut Jogoboyo atau penjaga dari mara bahaya. Mungkin kalau ada kearifan lokal di tempat yang lain dan mungkin berbeda dengan yang saya alami maupun yang pernah tercatat di penuturan para sesepuh yang terdahulu, ya mungkin kalau saya dari saya pribadi saya mohon maaf, mungkin bisa saling melengkapi kalau ada cerita yang lain. Mungkin bisa kita bahas sesuatu yang lain di konten-konten berikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like dan share, dan nanti akan kita ulas hal-hal yang lebih menarik di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih sudah berkunjung di Manggala Channel. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan lonceng, like and share, dan nantikan video-video selanjutnya.